Racikan Berita. Udah terbakar belum? Gak ada rencana kalian bakar gedung satu lagi? Hah? Kasus korupsi di BUMN, tapi sialnya bangsatnya malah Jaksa Agung ketemu dengan Kementerian Sarang Perampok dengan Erick Thohir. Kan anjing kayak gini. Artinya karena apa? Karena mereka terbiasa main di belakang. Jadi itu dia kawan-kawan. Jangan mau kita ditipu-tipu belakang, depan, belakang, depan. Kita mau gimana kita bisa berdiri. Ini jangan jadi pengatur. Kami sudah melakukan pemberitahuan aksi. Betul. Jangan mau ditipu-tipu. Enak banget mereka di belakang. Anjing. Ya, kami rakyat bukan pemain belakang. Kami biasa tampak hadap-hadapan. Kita tidak butuh belakang-belakang. Kita mau di mana kita bisa menyampaikan suara kita. Kita mau karena ini depannya, kita datang dari depan. Kita orang-orang terhormat. Kita adalah pemilik saham negeri ini. Jangan pula kita datang mereka tutup gerbang, kan anjing kayak gini. Tapi Erick Thohir datang, dibuka. Ketat kayak gini. Biar mereka tahu. Jaksa, kami cuma minta tuntutan kalian hanya satu, yaitu tuntutan hukuman mati pada koruptor. Kalau itu tidak kalian buat, berarti kalian jaksanya yang korup. Karena apa? Karena korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, setara dengan pengkhianatan bangsa, setara dengan makar. Maka tuntutannya hanya satu, hukuman mati. Ganti kalian. Jangan seenak-enak kalian bikin tuntutan 10 tahun, 5 tahun. Kalau ada duitnya 3 tahun. Anjing banget kayak gini. Yang kami mau cuma satu. Tuntutan yang dimasukkan adalah tuntutan hukuman mati. Kenapa dulu jaksa bisa menuntut hukuman mati menteri? Ada dulu menteri dihukum mati. Tapi itu pada saat pemerintahan siapa? Jadi kita minta kejaksaan ini hanya mengeluarkan satu tuntutan, yaitu tuntutan mati pada koruptor. Koruptor itu adalah anjing, babi, pengkhianat bangsa dan negara. Jadi ngerti kalian kejaksaan? Kalau kalian nggak bisa tuntutan mati, mundur. Lebih baik kejaksaan ini dibubarkan. Lebih sepakat kami kejaksaan ini dibubarkan. Udah anggaran kalian nggak dipotong pun dikit. Tuntutan kalian tergantung ada uang. Pasal yang kalian masukkan, pasal kalau ada uang. Kami cuma mau hanya tuntutan hukuman mati yang kalian masukkan. Tidak ada hukuman seumur hidup. Tidak ada hukuman yang kalian masukkan pasalnya 10 tahun, 20 tahun. Taik. Kami nggak butuh. Yang kami butuh tuntutan kalian hukuman mati. Dulu kita punya jaksa yang hebat, punya integritas, yaitu almarhum Baharudin Lopa. Tapi sekarang kemana jaksa-jaksa yang punya integritas? Hah? Kemana jaksa-jaksa yang berani memberikan tuntutan hukuman mati? Jangan pula seenak-enak kalian. Nanti polisi tangkap maling, kalian bikin pasalnya pasal-pasal berat karena maling kecil, maling ayam. Giliran koruptor, kalian bikin pasal-pasal yang meringankan. Anjing! Kami nggak butuh. Yang kami butuh hukuman mati. Berlakukan hukuman mati seperti itu. Itu yang kalian masukkan dalam pasal tuntutan kalian. Karena apa? Karena korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Korupsi setara dengan terorisme, bahkan lebih parah. Korupsi lebih parah daripada narkoba.
Seharusnya korupsi itu dituntut dengan hukuman mati. Ngerti kalian jaksa? Jangan kalau Erick Thohir datang dan buka gerbang, hah? Giliran rakyat datang, kalian tutup gerbang tinggi-tinggi. Ini sudah terjadi penyelewengan hukum, di mana pihak berperkara itu ketemu, itu sudah penyelewengan kawan-kawan. Ketika Jaksa Agung ketemu dengan Menteri Erick Thohir, artinya sangat jelas sudah terjadi kong kali kong negosiasi di sana. Makanya biasa mereka main belakang. Itu tidak etis. Karena apa? Karena Erick Thohir, ya, menteri yang punya sejuta masalah. BUMN di kepemimpinan dia pada merugi dan dikorup. Tapi kenapa bisa ketemu? Seolah-olah dia nggak tahu. Ada apa ini? Erick Thohir disuruh ngurus BUMN, malah ngurus bola. Kan anjing kayak gini. Anjing nggak kayak gini. Ditugaskan ngurus BUMN supaya korupsi hilang, malah sibuk ngurus bola. Anjing. Maka kami minta, ya, jaksa periksa Erick Thohir. Periksa Erick Thohir. Tidak mungkin tidak terlibat. Itu di luar nalar akal kami. Karena kejahatan pengoplos BBM itu bukan sehari dua hari, tapi sudah bertahun-tahun. Di Rut Pertamina ya silih berganti, tapi kementerinya tetap. Artinya ada pengkondisian. Artinya ada pengkondisian, saudara-saudaraku. Betul. Jika ada pengkondisian, maka saatnya kita lawan. Lawan. Dan bapak ibuku yang di depan ini, bapak-bapak kepolisian, bukanlah musuh kita. Betul. Mereka di sini hanya menjalankan tugas untuk mengawal kita. Betul. Mereka di sini menjaga kita. Jadi mereka bukan musuh kita. Musuh kita adalah para perampok uang rakyat. Garong uang rakyat. Hah? Camkan itu. Maling. Kita patuh pada ujaran pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan yang isi Pertalite untuk orang tidak mampu, yang mampu isi Pertamax, lah gua merasa diri gua mampu, menghormati anjuran pemerintah, gua isi Pertamax, bertahun-tahun isi Pertamax. Anjingnya, babinya, yang gua dapat Pertalite, gua bayar Pertamax, yang diisi Pertalite. Kan anjing kayak gini. Bangsat itu bangsat. Bertahun-tahun seperti ini. Artinya menteri, ya, BUMN patut diduga terlibat terima upeti dari pengoplosan ini, kawan-kawan. Terlibat. Maka kita minta Jaksa Agung periksa Erick Thohir beserta kakaknya Boy Thohir. Periksa Erick Thohir. Itu yang kita minta. Ngerti kalian jaksa? Jangan rakyat kecil kalian jadikan korban. Giliran rakyat curi ayam, tuntutannya 12 tahun, 15 tahun. Betul. Hanya gara-gara curi ayam untuk dia makan. Udah itu kena babak belur, dipukuli masa. Betul. Tapi yang rampok uang negara, rampok uang rakyat, kalian tuntut cuma 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Anjing! Seharusnya yang kalian lakukan adalah tuntutannya hukuman mati pada koruptor. Betul. Bukan cuma wacana. Kalau kalian tidak masukkan tuntutan hukuman mati pada koruptor, artinya kalian korup. Betul. Artinya kejaksaan korup. Karena apa? Extraordinary crime. Narkoba dituntut mereka hukuman mati. Teroris dituntut mereka hukuman mati. Ya kan? Gila korupsi, dituntut 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Deal-dealan angka di situ. Kan anjing kayak gini kan?
Nah, polisi nangkap maling ayam. Hah? Dibawa ke jaksa. Tuntutannya 5 tahun penjara. Hanya untuk mencuri untuk makan. Tapi kalau mereka kan brengsek gini, maka dari itu kita bongkar kebusukan aparat negara. Jika kata maaf ya menyelesaikan masalah, maka lebih baik bubarkan kepolisian, bubarkan kejaksaan, bubarkan kehakiman. Karena apa? Kalau kata maaf selesai masalah, ini enak banget nih di Pertamina. Kami memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Anjing, kalau cuma minta maaf, untuk apa? Selesai perkara. Yang kami mau kalau punya integritas, mundur. Udah jelas-jelas ngoplos, udah jelas-jelas pencuri, masih bicara minta maaf. Jika kata maaf menyelesaikan perkara hukum, maka segera bubarkan kepolisian, segera bubarkan kejaksaan, segera bubarkan kehakiman. Itu kalau kita gunakan logika kata maaf, maka bagi kami rakyat Indonesia tidak ada kata maaf. Proses hukum dulu jalankan. Itu yang kami mau. Itu yang kami mau. Weh jaksa, weh kejagung. Woi, Nah, siapa yang nemui kami di sini? ada nggak nih? Karena aksi kami bukan aksi liar. Ini jangan jadi pengacau. Kami dong. sudah melakukan pemberitahuan aksi. Betul. Weh, jaksa agung, Gak berani ya? siapa yang menemui kami di sini? Takut kalian? Apa karena kami nggak bawa uang? Coba dibuka itu uangnya dong. Hah? Apa karena kami nggak bawa uang? Bahkan nggak bisa ketemu? Erick Thohir datang, kalian buka pintu gerbang. Apa karena Erick Thohir bawa uang makanya kalian bisa ketemu dengan jaksa agung? Padahal kami yang bayar kalian. Ingat, wahai kejaksaan, dari mulai pakaian, seragam akan sempak kalian dibeli dari keringat kami. Kami yang bayar kalian, kami yang fasilitasi kalian. Betul. Gedung kalian ini kami yang berikan. Maka ketika kami datang, wajib kalian terimanya. Jangan cukong aja datang. Kalian diam-diam baik kalian. Mana ini kejaksaan? Hah? Udah pulang? Apa udah terbakar? Udah terbakar belum gedung kalian gara-gara kasus Pertamina? Udah terbakar belum? Gak ada rencana kalian bakar gedung satu lagi? Hah? Kejaksaan, gak ada rencana kalian bakar gedung satu lagi untuk pengalian isu? Kalau dulu api rokok bisa bakar. Hah? Kalau dulu api rokok bisa bakar gedung, kan anjing kayak gitu. Giliran bongkar kasus korupsi gedungnya terbakar. Betul. Hah? Apa udah terbakar gedung kalian belum? Gak ada rencana kalian bakar gedung? Hah? Apa gak ada rencana kalian mau bakar gedung? Nanti terbakar aja gedung kalian kasus Pertamina. Karena di negara ini giliran ada kasus besar terbakar. Kasus Pertamina, oplosan terbakar, yang terbakar kilang minyak. Hah? Itu kasus pagar laut yang terbakar BPN. Nah, kasus Joko Chandra, kalau nggak salah gua kasus Joko Chandra yang terbakar ini gedung Jagung. Ya kan? Jadi ketika ada kasus korupsi, ada aja gedung yang terbakar. Nah, ini kejaksaan nih, periksa Pertamina. Nggak ada rencana kalian bakar gedung. Kita tanya dulu bro, ada nggak rencana bakar gedung? Siapa tahu, kalau ada rencana kalian bakar gedung, kami mau merekam proses pembakarannya. Biar jadi tontonan rakyat. Biar jadi tontonan rakyat. Kasus korupsi di Joko Chandra, gedung kalian terbakar. Yang bakar api rokok, ngeri kali api rokoknya bro. Hah? Sebesar apa itu rokok? Hah? Api rokok sebesar apa? Emang BBM kita nggak nyala api rokok? Gua sini buktikan, taruh sini pertalite. Atau pertama, gua bakar ya api rokok terus gua jatuhkan, nyala nggak api itu? Kagak nyala kalau cuma api rokok.
Itu logikanya, bro. Gua udah berkali-kali coba. Ada pertalite gua lempar api rokok nggak nyala, gua lempar pertama nggak nyala. Tapi kalau gua nyalakan api betah. Artinya apa? Ya dibakar. Bukan terbakar. Dan yang jadi kambing hitam siapa? Buruh. Buruh jadi kambing hitam. Kan bangsat kayak gini. Bapak-bapak kejaksaan, siapa yang benar-benar yang mau temui kami di sini? Ayo dong. Kenapa ya? takut ketemu rakyat? Takut. Pak, kami bukan Erick Thohir. Maka kami sudah memberikan pemberitahuan aksi dan aksi kami sudah tercatat di kepolisian. Makanya bapak-bapak aparat kepolisian menjaga dan mengawal kami. Artinya aksi kami sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang yang ada. Nah sekarang siapa yang mau ketemu kami di kejaksaan ini? Apa kejaksaan ini sarang maling sehingga takut ketemu rakyat? Hah? Apa kejaksaan ini sarang maling? Takut. Sarang rampok, makanya takut ketemu rakyat. Takut. Camkan di negara ini kawan-kawan, siapapun yang menerima fasilitas dan gaji dari pajak rakyat, wajib hukumnya dikritik, bila perlu dicaci maki. Tapi anjingnya di negara ini, bangsatnya di negara ini, 1.000 triliun itu jadi bancakan segelintir orang. Di mana-mana aturan hukum, pihak yang berperkara tidak boleh bertemu dengan penyidik. Yes. Udah, lah Erick Thohir ini kan berperkara ini. Gitu ya. Kementeriannya kementerian paling korup. Klasemen BUMN korup jelas. Apa? Dasarnya tadi pintu belakang. Karena apa? Karena mereka terbiasa main belakang. Artinya diperiksa saja belum, sudah dinyatakan tidak terlibat. Kan anjing kayak gini. Erick Thohir dari Menteri BUMN itu sudah lebih 10 tahun. Ya, secara kontinu. Jangan salahkan pikiran rakyat liar seperti itu. Karena rakyat akan mengatakan pasti terjadi kong kali kong di belakang meja. Terjadi negosiasi. Makanya kita butuh jaksa agung seperti Baharudin Lofa. Kita butuh kepolisian, Kapolri seperti Bapak Hugeng. Itu yang kita butuhkan untuk lembaga penegak hukum kita, Kak. Makanya terjadi pemisahan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan mereka ini nggak bisa saling ketemu sebenarnya. Nggak boleh. Ini kalau kita mau bicara demokrasi yang benar, pemerintahan yang benar, eksekutif tidak bisa bertemu kepada yudikatif. Yudikatif tidak bisa ketemu kepada DPR kecuali dalam rangka penyelidikan. Misalnya yudikatif manggil pansus baru. Begitu juga sebaliknya. Itu kalau kita bicara trias politika. Tapi brengseknya di negara ini, malah eksekutif ketemu dengan yudikatif. Kong kali kong, besoknya keluar statement Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat. Anjing gue bilang. Satu-satunya ya rakyat harus marah. Marahnya? Rakyat harus marah. Bila perlu ini gedung ini kita ratakan aja. Hah? Kakak bisa bayangkan kak, satu gedung bisa hilang gara-gara kasus Joko Chandra. Hah? Yang salah siapa? Buruh, kasihan. Gara-gara api rokok katanya. Api rokok apa yang bakal? Emang api rokoknya sebesar apa? Hah? Apa sebesar toai ini api rokoknya? Ini logika-logikanya. Karena di negara ini kak, setiap ada masalah, setiap ada kasus-kasus besar, pasti ada pengalihan isunya. Kasus Pertamina yang dibongkar kebakar kilang minyak. Kasus pagar laut yang kebakar ATR BPN. Kasus Joko Chandra yang kebakar Kejagung. Masih banyak lagi kak. Ini terbakar apa sengaja dibakar untuk nyimpan barang bukti? Pasti ada kejaksaan. Pasti. Karena apa? Kalau memang kejaksaan ini benar, ketika ada korupsi, mereka akan memberlakukan pasal hukuman mati.
Ya, bukan 5 tahun, 3 tahun. Karena apa? Korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang secara kasusnya lebih berbahaya daripada terorisme, lebih berbahaya daripada makar, lebih berbahaya lagi daripada narkoba. Maka yang harus masuk adalah hukuman mati. Tapi anjingnya nggak pernah dibuat lagi. Tuntutan hukuman mati itu nggak pernah ada. Makanya patut kita duga ada amplop yang bicara. Tapi kalau gini narkoba, cepat kali mereka bikin pasal hukuman matinya. Apalagi kalau bandarnya nyanyi kayak kasus Freddy Budiman dulu. Almarhum Freddy Budiman nyanyi, cepat kali pasal hukuman mati dan langsung eksekusi mati. Supaya apa? Jangan bunyi. Ini negara brengsek ini. Karena apa? Sindikat sudah masuk kepada peradilan kita. Sindikat sudah masuk kepada mafia. Mafia masuk pada sistem hukum kita. Maka ini harus kita suarakan. Kasihan kan bapak-bapak polisi, ketika mereka dengan susah payah nangkap, masukkan perkaranya, dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan dilempar lagi ke kepolisian P19, mereka bikin P21, lempar lagi P19 untuk ngulur-ngulur waktu. Kan kasihan. Mereka capek menangkap dengan mengendap-endap, memeras kepala, giliran ketangkap P19 lagi. Tapi kalau curi ayam, cepat kali mereka bikin pasalnya besar-besar. Kalau memang mereka salah, takkan salah. Karena gini, prinsipnya jelas, siapapun yang hidup dan menikmati pajak rakyat, wajib hukumnya dikritik, bila perlu dicaci maki. Lah, aparat-aparat negara kita ini kan yang penikmat fasilitas dari pajak rakyat, maka wajib dikritik kalau mereka salah. Tapi kalau mereka benar, kalau mereka berprestasi, apresiasi dong. Bukan malah ditekan. Yang terjadi selama ini apa? Tekan, coba tanya aja dengan bapak-bapak kepolisian. Ketika mereka bongkar kasus besar, datang dari belakang ada telepon, "Dek, tolong bebaskan tuh, Dek." Ada yang kayak gitu. Oh, Ya? biasa seperti itu. Tanya aja ke mereka. Inilah negara kita. Maka dibutuhkan keberanian seorang kepala negara, yaitu Prabowo Subianto, untuk melakukan sebuah tindakan revolusioner, memberantas mafia hukum. Dengan apa? Membuat satu perpu, simpel aja. Nggak perlu nunggu buat undang-undang. Ya. Cuma cukup satu perpu, satu hari cukup selesai, 5 menit pun kadang. Ya. Yaitu perpunya apa? Hukum mati dan sita seluruh aset koruptor. Selesai perkara. Kalau gua presiden, gua langsung panggil Mensesnek, siapkan sebuah surat dengan tulisan berlakukan hukuman mati dan sita seluruh aset koruptor. Selesai perkara. Dasarnya apa perpu? Karena negara dalam keadaan genting. Karena apa? Darurat korupsi sudah terjadi. Ini negara sudah genting, maka saya sebagai kepala negara mengeluarkan perpu. Itu kalau presiden yang benar, bukan presiden omon-omon. Cuma ngocok-ngocok, cuma apa? Ngoceh-ngoceh. Sampai ketika saya akan kejar koruptor, taik, pret. Racikan Berita